Selamat siang pemirsa Sekti Pari TV yang kami muliakan. Bersama saya Bambang Hadi Pramono dalam acara Bincang Budaya. Kali ini kita ditemani pakar-pakar kemahasiswaan dari UKM Sekti Pari Semarang yang kali ini nanti akan memaparkan kegiatannya di dalam salah satu pembinaan di desa wisata. Yaitu yang pertama kami perkenalkan Mbak siapa? Oh ya, dengan Mbak Evi. Mbak Evi. Kapan Mbak? Dengan Devi Pak. Oh Mbak Evi. Jadi hampir sama namanya ya. Oh iya. Soalnya seperti orang Banyumas gitu ya. Iya betul Pak. Oh, Saya betul asli itu. Banyumas ini. Oh iya. Ya, nanti selama 60 menit kita akan bincang-bincang masalah UKM. Oke, siap. Pemirsa, sudah tidak sabar menunggu bincang-bincang kita yaitu dalam acara Bincang Budaya ini. Perlu diketahui bahwa di Sekti Pari yaitu ada UKM yaitu unit kegiatan mahasiswa. Dan akhir-akhir ini UKM Sekti Pari ini giat mengadakan kegiatan bersama desa wisata. Ya, tapi sebelumnya akan kita tanya kepada Mbak Devi, ya, ketua UKM ya. Iya Pak. UKM itu apa sih di dalam kemahasiswaan itu? UKM itu unit kegiatan mahasiswa itu yang ada di kampus. Gitu ya. Iya. Kegiatannya apa kegiatannya? Secara umum. Secara umum kalau untuk UKM tadi sendiri ya bisa lihat kalau kita selalu berkegiatan menari. Oh gitu. Berarti menari maksudnya ada pelatihannya gitu. Iya. Ada pelatihannya di kampus juga. Iya. Kira-kira udah banyak yang dihasilkan kreasi-kreasi baru atau kita hanya melanjutkan seni-seni yang sudah ada, tarian yang sudah ada? Ada beberapa tarian yang dikreasi, terus kita juga udah pernah untuk melanjutkan tarian yang sudah ada. Jadi kita tinggal latihan contoh. Oh gitu ya. Jadi untuk untuk peserta yang dilatih itu apa khusus dari mahasiswa atau orang umum bisa gitu ya? Kalau untuk UKM tari ini kan khusus dari kampus kita sendiri gitu kan. Jadi dari mahasiswanya juga dari kita sendiri. Gitu. Tapi akhir-akhir ini kan bisa mendapat bantuan kita jelaskan ya dari itu nanti kemudian ada maksudnya dilatih kepada warga masyarakat yang ada di itu. Coba kita mau bicara dengan Mbak Devi. Selamat sore. Sore ini udah sore ya Pak? Oh iya. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore ya Pak. Menjelang sore. Ya. Mbak Devi. Iya Pak. Kita kan pernah melihat itu ya pada waktu wisuda kemarin ya di Natal yang ke-51 dan wisuda yang ke-52 ini. Iya. Itu bagus sekali tariannya. Terima kasih. Dengar itu dari ciptaan dari UKM ya. Iya betul Pak. Itu salah satu ciptaan dari program kita saat kita pembinaan di desa. Kemarin jadi kita itu mendapatkan sebuah program dari Dikti itu namanya PKB 2D tentang program pembinaan holistik desa. Dan kita di situ mengambil penciptaan karya-karya untuk mengemas sebuah daya tarik di suatu desa wisata itu Pak. Untuk di desa wisata apa itu? Ya, kita ngambil di desa wisata Gedung Boto. Gedung Boto. Gedung Boto. Iya, Gedung Boto. Oh, Gedung Boto. Ini maklum mau bahas orangnya orang dari Banyumasan ya agak boto-boto gitu. Ya, itu di Limbangan itu Pak. Di Limbangan ya, di sebelum antara Limbangan dengan naik sampai di Bandungan atau di Solo gitu ya. Di Bojong. Perbatasannya malah sama Temanggung itu Pak. Oh, tapi yang ujung sana. Yang ujung sana itu ya. Kenapa kalau dipilih di sana tidak di yang Kota kan jauh gitu. Nah itu Pak. Jadi di sana itu kan banyak potensi ya Pak. Oh, banyak potensi. Banyak potensi dan
desa wisata itu baru dapat SK, untuk desa wisata sendiri itu baru sekitar 3 bulanan. Jadi baru. Nah, kita kan melihat itu saat penelitian kayaknya banyak potensi ini, kalau kita kembangkan pasti bakal bagus gitu. Jadi kita ambil sana, dan di sana potensinya yang udah ter-up itu ada sebuah seni, itu seni jaranan. Tapi di sana itu yang baru dikembangkan itu para laki-laki loh Pak. Nah, sedangkan kita lihat waktu penelitian di sana itu banyak perempuan yang semangat gitu untuk saat melihat tuh kayak suka ikut nari gitu. Jadi kita ngambil penelitiannya itu tentang yang memberdayakan seni untuk para wanita dan ibu-ibu. Jadi karena terbalik di sana ya. Jadi biasanya itu kalau tari itu yang penggembarnya kan banyak cewek-cewek tuh. Ya. Itu malah yang cowok-cowok. Mungkin disesuaikan dengan dengan tarian bukan mungkin itu. Kebanyakan kalau bukan mungkin kan cowok. Coba kalau yang putih nek kesetrum atau nek mabuk atau nek jadi gitu. Nah itu kita mengemas untuk bagaimana caranya kita mengemas potensi para wanita itu untuk menarik daya tarik, tapi yang beda dari yang biasanya gitu Pak. Jadi kita menciptakan kemarin kita menciptakan sebuah tari namanya tari iswara. Tari iswara. Iswara itu ada artinya enggak? Ada. Apa ya? Jadi iswara itu menceritakan menceritakan tentang wanita pemimpin yang begitu banyak beban yang harus ditanggung, tapi mereka tetap ceria, semangat ceria. Iya. Jadi iswara itu menceritakan cerita wanita yang di sana itu seolah-olah itu banyak pekerjaan, banyak tekanan, banyak kesibukan. Tapi walaupun banyak berat, tetap gembira dengan gembira, tetap enjoy gitu. Enjoy. Itu yang berapa orang yang nari? Misalnya satu episode, satu grup itu berapa orang? Nah, kebetulan kita menciptakannya itu mengemas untuk welcome dance. Jadi untuk kayak penyambutan sebuah, kalau ada acara-acara besar atau wisatawan, tapi yang jelas itu kita membuat untuk wisatawan. Jadi wisatawan yang datang bisa kita suguhkan, disuguhkan penyambutan. Sebenarnya banyak yang banyak kelompok itu Pak, nggak cuma satu. Cuma kan kita itu ada satu desa, terus beberapa dusun kan gabungan. Jadi satu desa itu biasanya beberapa dusun. Kemudian dusun kadang-kadang ada dusun yang menyolok untuk kegiatan biasanya gitu. Biasanya gitu, tapi kita gabungkan dari seluruh yang ada dusun di desa itu, kita gabungkan ambil beberapa. Kita latihan kemarin waktu program tetap banyak semua, cuma kita pilih untuk untuk yang terbaik, itulah terbaik. Yang terbaik yang luas, yang pantas gitu ya. Terus kadang mereka juga kan terbatas karena ada yang sekolah, masih ada yang sekolah, terus kan sekarang udah mulai untuk offline gitu sekolahnya. Kemudian ada yang bekerja, jadi ya kita pilih yang slow, terus yang bagus gitu. Yang bagus itu ada performanya yang dipilih gitu. Iya. Untuk yang pas nari di pas wisuda itu, apakah itu mahasiswa atau orang mana? Nah itu mahasiswa kita Pak. Oh. Karena kebetulan pas kita hubungin ke desa, mereka itu masuk sekolah karena sedang UTS, jadi nggak berani mau izin ke sekolah gitu. Iya. Terus kita tuh merasa, yaudahlah nggak apa-apa, yang penting kita mahasiswa bisa menampilkan hasil karya di sana gitu. Tuh latihannya itu berapa hari atau berapa bulan gitu, untuk mencapai hasil yang maksimal seperti yang ditampilkan di pas wisuda? Itu kita program ada 5 bulanan ya, dari 5 bulanan. Agustus sampai November Cukup kemarin. lama ya? Agustus sampai 5 bulan. Iya, programnya 5 untuk programnya 5 sampai 6 bulan. Cuma kita kan terbatas jarak juga ya Pak. Terus kemarin waktu kita awal-awal program PHP 2D itu juga kan lagi boomingnya COVID yang dari India itu. Iya. India apa Cina ya Pak? yang kedua itu yang itulah pokoknya di antara dua. Iya. Jadi kita masih terbatas. Kemarin latihan juga paling 1 bulan beberapa kali, terus kita nginep di sana juga karena mereka sebenarnya banyak potensi, tapi mereka itu belum tahu dasar tari-tari yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi
kasarannya ya asal gerak gitu. Asal gerak, betul. Asal gerak. Jadi dari itu kita memperkenalkan dari dasar gerak tari, terus memberikan sedikit wawasan-wawasan tentang kita yang kita tahu juga gitu Pak. Untuk pelatihannya berapa orang itu selama pelatihan ada? Pelatihan kita bersama-sama sih Pak. Bersama-sama. Ya saling ya Saling tukar mengisi. pikiran gitu. Kadang kita juga sama desa, ayo kalian punya gambaran apa, pengen berkonsep seperti apa, atau pengen dilatih apa yang bisa kita belajar bersama gitu. Pemirsa, jadi UKM atau unit kegiatan mahasiswa di Spartif itu tidak hanya kegiatan yang seperti yang dibayangkan, misalnya hanya rapat-rapat, kemudian kegiatan-kegiatan, tapi ada suatu kegiatan yang nyata ya, untuk masyarakat, khususnya di desa wisata yang seperti apa yang diceritakan oleh Mbak Devi tadi ya. Jadi itu. Jadi kenapa di desa wisata? Karena desa wisata itu adalah suatu desa yang punya potensi yang unik, yang perlu dikembangkan dan sekali jadi tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi kembali Mbak Mbak ini Evi ya, namanya itu untuk Mbak Devi yang di UKM itu unitnya ada berapa ya? UKM untuk UKM yang iya kan ada tari apa namanya unit atau bagian UKM tetap UKM gitu. UKM itu hanya menangani seni tidak. Kalau untuk UKM yang ada di sekitar itu banyak sih Pak, gitu. yang tari terus ada apa namanya Bapak-bapak. iya bapak Ini yang khusus kesenian. Jadi khusus kesenian tari. Kemudian mungkin kami tadi tanya jumlah misalnya ada beberapa kreasi baru yang telah diciptakan itu, mungkin ada gambaran itu kira-kira aja. untuk kreasinya itu yang baru, saya itu kan baru masuk yang tahun kemarin gitu, ini baru menjabat ya, jadi masih ada satu baru satu ini mungkin dikembangkan. Nanti banyak di Kabupaten Semarang itu ada 35 desa wisata, dan 35 desa wisata itu untuk yang tarian yang unik itu umumnya masih jalan dari Kepang. Nanti bisa membantu ke desa wisata yang lain gitu ya. Selama di Gedung Boto itu juga berapa orang yang kesana atau rombongan gitu mungkin dari yang ke sana itu dari ketua tim pelaksana itu ada sekitar 10 orang, ada sekitar 10. Terus dari desa sana juga udah banyak gitu kan. Ini apa itu? Tetap di sana udah rekam ya, dataran itu ya. Kemudian kenapa kok dapat bantuan atau hibah dari PHP 2D itu? Ceritanya itu misalnya nanti ada pemirsa yang ingin mendapatkan bimbingan ya dari Istiqlal itu, nanti ceritanya atau bagaimana caranya gitu. Mungkin bisa jelaskan atau Mbak Devi atau Mbak ini? Jadi ketika kita dapat program hibah dari Dikti ini kan kita mendaftar Pak dari prestasi-prestasi yang didapat dari UKM tadi. Gitu. Nah, pas kebetulan kita di ACC sama Dikti, pihak Dikti dari dinas. Jadi kita langsung melaksanakan kegiatan mana ya yang harus bisa kita seluruhkan untuk mengembangkan desa wisata, tapi yang masih berhubungan sama kita karena kita kan programnya di tari. Iya. Jadi nggak harus kita yang memilih. Kadang kalau memang dari pihak desa wisata ada menginginkan bimbingan juga dari kita bisa melebih aja nanti ada alamat dari UKM. Gitu ya. Pemirsa, jadi jika ada desa wisata yang ingin minta bantuan atau ingin ikut dikembangkan, pendampingan istilahnya, pendampingan bisa langsung nanti bisa menghubungi UKM Seni Pari gitu.
Pemirsa, ini apa? Ada yang lewat dulu. Karena lewat itu kelihatannya ada tarian Ismara tadi mau lewat. Silakan, apa di kesani? Ayo saksikan acara-acara yang menarik di Stifari TV, media budaya Nusantara. Agrokarya yang akan menampilkan informasi seputar pertanian, mulai dari pembibitan, perawatan, dan panen. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Stifari TV, media budaya Nusantara. Pemirsa, masih di Bincang Budaya bersama UKM Stifari. Stifari Semarang nih. Ada suatu perguruan tinggi bidang pariwisata yang ada di Indonesia. Untuk itu kalau ingin mendalami pariwisata, kebudayaan dan perhotelan, silahkan masuk di Stifari Semarang. Alamatnya jelas di Sampangan Tobendan Ngisor. Itu langsung aja di Google Play aja. Stifari Semarang pasti. Kembali lagi Mbak, tadi apa? Tadi sudah kita saksikan tadi tari-tariannya. Bagus sekali itu. Itu menceritakan berapa sampai berapa bulan itu? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan proses. Tapi itu kita nggak cuma belajar tentang tari ya Pak. Jadi di situ kita juga belajar tentang make up. Gitu. Karena kita pengennya mereka juga bisa mandiri biar lebih pede, bisa make up sendiri kayak gitu. Ya kalau make upnya di salon-salon ya mahal lah. Kan gitu. karena kita seniman kan nggak harus membudget ya Pak. Karena itu kan kesenangan kita ya. Jadi ya kalau bisa sendiri kenapa tidak gitu. Jadi make upnya yang kalau bisa itu biasanya yang murah-murah. Dulu itu saya pakai reok itu malah make upnya itu make up sampai sekarang nggak ada pakai sumber. Sumber itu pewarna. Kalau itu pakainya apa nanti Pak? Hitam, angus. Angusnya itu apa? Orang desa kan masak itu pakai apa? Pakai wajan areng itu kemudian dikerok kasih minyak. Itu dulu, kalau sekarang kan sudah ada. Sekarang udah beda. Nah dari make up sendiri kan berbagai macam make up ya Pak. Untuk make up pentas gitu panggung riasnya beda lagi. Kemudian untuk rias kondangan beda lagi. Jadi kita kemarin juga mengajarkan beberapa step untuk macam-macam make up gitu di sana. Kalau make up orang tua jadi muda dia ada? Bisa itu. Oh saya daftar nanti. Tapi khusus untuk Pak Bambang. Oh iya. Udah padan seperti itu Pak. Iya. Nanti kalau saya muda lagi nanti malah mumet. Mbak, sampai gini ada tari Ismara ya. Tari Ismara itu yang menggambarkan bahwa kesibukan wanita desa dengan beberapa kegiatan atau beberapa tekanan daripada perekonomian, tapi tetap ceria. Ada dicoba dikit bisa nggak ya? Enggak apa-apa kan itu penarinya. Udah ada beberapa gerakan itu. Bisa ini gerakan apa gitu. Kalau saya kan bisanya gitu. Ini kan kemudian kalau kebetulan kemarin tarik suara kan kita memakai properti jalanan ya Pak. Jalanan. Oh gitu. Nanti kita pakai dari apa jalanan? Salah apa jalanan gitu. Tapi keren kemarin itu pas di wisuda yang ke-52 dan Bisna Tarian 01 itu saya sampai temenggeren. Terima kasih Bapak. Itu dari mana ya? Saya itu dari pusat Jakarta gitu. Ternyata anak-anak sendiri ya. Ya itu sih harapan kita juga kan kita membuat karya di gedung foto itu nggak hanya dipakai di gedung foto. Jadi kita kemarin juga sempat wawancara sama Bapak dari Dispora Kota Kendal ya. Dispora Par Kota Kendal, beliau mengharapkan tarian itu nggak cuma dipakai di situ, jadi bisa untuk setiap acara yang ada di Kendal mungkin bisa dipakai gitu Pak. Kan
dirancang memang untuk tarian welcome Welcome dance. dance, iya. Welcome itu tarian selamat datang pada wisatawan, khususnya yang ada di desa wisata. Kan desa wisata itu pertama kali datang itu biasanya disambut dengan welcome dance. Setelah itu jalan beberapa baru ada namanya welcome drink. Kemudian setelah itu ada paparan dari desa wisata tentang apa sejarahnya apa itu, baru jalan-jalan ke apa Destinasi. destinasi. Iya betul. Destinasi yang ada di Kedung Boto itu apa sih yang apa? Kan ada banyak sih. Desa wisata kan memang apa menampilkan potensi yang ada di desa. Potensi yang ada di desa yang unik yang menarik. Itu ada berapa? Ada apa saja di sana? Di sana ada banyak ya Pak, itu wisata alamnya, tapi yang terkenal itu tentang Selo Arjuna. Selo Arjuna. Selo Arjuna. Jadi itu Selo Arjuna itu tebing kayak apa tempat pertapaan dulu katanya. Oh iya pertapaan. Memang harus dibuat menarik. Iya. Padahal nggak untuk pertapaan, padahal untuk apa istirahat aja. Terus ada itu juga apa namanya campground juga di sana. Campground apa? Penginapan kayak gitu Pak. Oh, itu kan homestay. Ada homestay-nya juga, cuma homestay di sana kan karena desa wisatanya masih baru, belum begitu banyak. Tapi di sana menyediakan seperti camping gitu loh Pak, tenda. Tapi dengan kualitasnya bagus, udah ada AC-nya. Camping ground. Camping ground. Camping ada AC-nya? Ada AC-nya. Itu modern. Oh modern banget Pak. Pokoknya perlu datang ke sana untuk membuktikan. Nanti bisa kita kasih tahu profil video sana. Pemirsa, jadi tidak sia-sia kita mendatangkan dari UKM daripada Separi. Ternyata di Kedung Boto itu ada camping yang sangat modern. Jadi suatu camping di tempat terbuka luas itu ada tendanya ya. Betul, Ada tenda, ada AC-nya. Ada. Waduh, ada AC-nya. Padahal udah dingin sana. Kok pakai AC segala? Kan sana udah dingin. Oh, tertutup apa di sana di itu camping glamour. Iya. Ya, Bisa dikatakan seperti itu. Selain itu apa? Ada Di alam. Alam, ya alam. Air terjun juga ada. Air terjun yang itu ya apa? Air terjun namanya apa terjun? Ayo. Kemarin kita nggak begitu nge-up untuk destinasi wisatanya sih Pak. Cuma kita beberapa ke tempat wisata yang dekat sama tempat latihan gitu kan. Oh gitu ya. Terus di sana juga mungkin kemarin setelah kita program bakal mengadakan program kayak pentas seni mingguan. Itu. Iya. Memang biasanya gitu. Desa wisata itu biasanya kalau tiap minggu ada pentas seni, di mana pentas seni itu juga dibarengi dengan adanya jualan makanan tradisional. Iya betul. Tapi pada waktu masuk itu biasanya dia beli koin gitu kan, tidak dibayar uang. Koin yang harga 5.000 ada 2.500 sampai 10.000 untuk beli. Jadi kalau di desa wisata kan memang tidak menerima uang langsung, jadi ada bendanya harus pakai koin. Iya. Bagus juga itu. Ini dari Mbak ya, lagi ini ini kan sudah ditunjuk jadi UKM bidang seni ya, apa ada bakat seninya itu? UKM tari ya. Oh tari seni ya, tari seni maksudnya tari seni tari bolak-balik berdua. Itu karena dari SMP SMA sih Pak. Iya. Tari gitu kan. Oh bisa nari juga. Ekskul ya. Ikut penari. Jadi nanti saya bisa dilatih nari. nari jalanan itu. Nanti Mbak Devi ya. Oh Mbak Devi. Kalau Mbak Devi juga dulu sejak dulu memang bakat tari atau memang hanya ada di sekitar saja? Kebetulan saya itu dulu dari kecil depan rumah itu ada sanggar tari Pak. Sanggar tari. Iya. Jadi di daerah saya kebetulan juga untuk seninya begitu kuat ya. Tapi di sana itu seni lengger. Oh iya, Lengger dan kalung Banyumas. saya pernah di objek wisata Purbalingga ya. Purbalingga. Purbalingga itu
di di Pancuran Mas itu. Saya pas kesana disuguhi lengger itu. Iya. Tapi lengger sekarang beda dengan dulu loh. Bedanya gimana Pak? Kalau yang di Pancuran Mas pakai jilbab. Oh iya. Rapet gitu. Yang Iya. dulu kan agak-agak terbuka gitu ya. Iya. Tapi sekarang udah dimodifikasi yang di Purbasari Pancuran Mas itu pakai jilbab, pakai apa sih deh, bagus juga. Kemudian juga iringannya pakai angklung yang Calung. betul. Calung apa angklung? Angklung. Angklung. Angklung ya. Aslinya angklung atau apa? Calung Pak. Calung Yang ya. dari bambu di bawah itu, kalau angklung kan yang di atas, yang kayak dari Jawa Barat itu angklung. Bedanya apa angklung sama calung? Calung, kalau calung kan di bawah, kayak gambang itu. Oh gitu. Ada di dalam gambang, tapi kalau angklung kan yang di atas. Mungkin juga kentongan juga ada. Oh gitu. Kentongan itu hampir sama kayak yang di Jawa Barat itu pakainya angklung. Cuma gabungan gitu. Itu nanti dikembangkan di sini dong. Boleh. Pada waktu nanti di Stakalis atau apa ke sini. Ya itu sih harapan kita juga ya. atau dilatih aja pakai itu. Harapan anak UKM tadi bisa mengembangkan potensi anak-anak yang ada. Ya, di tangan daerah itu terus dikembangkan. Ini karena apa? Kita sedang istirahat, ya, karena ada yang lewat ini nanti kita tampilkan kesenian daripada binaan dari UKM Cipari. Monggo. Ayo saksikan acara-acara yang menarik di Stifari TV, Media Budaya Nusantara. Agro Karya yang akan menampilkan informasi seputar pertanian, mulai dari pembibitan, perawatan, dan panen. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Stifari TV, Media Budaya Nusantara. Kita masih di Bincang Budaya bersama UKM Stifari. Ini setelah proses latihan ya, dinyatakan dengan sempurna karyanya itu dan diberi nama. Ada proses lagi yang diuji cobakan atau ditampilkan di depan suatu pemuji atau dosen ada ya. Mungkin yang jawab siapa? Iya. Itu sih Pak, ada suatu program FGD namanya. Oh FGD, jadi setelah baku udah jadi tarian namanya apa kan harus diperlihatkan. Iya. Itu sebenarnya kan program seperti program dari PHB 2D ini program yang paling terakhir gitu Pak. Itu namanya FGD, Focus Group Discussion. Apa artinya? Focus Group Discussion. Oh, fokus group discussion. Maksudnya itu apa? Deskripsinya tarian itu. Gitu. Iya. Itu tanggal berapa itu kira-kira? Itu tanggal 10 November. Tanggal itu juga Bu. Iya. Kemudian yang hadir pada waktu penampilan tarian pertama kali itu siapa? Gitu. Yang hadir apa dari sinias budaya pariwisata Kendal Jati, cuma dari sebagian akademika atau tokoh-tokoh masyarakat atau juga tokoh-tokoh seni. Dari tokoh masyarakat yang ada di desa sendiri mereka diundang dan datang juga, terus dari Disporapa Kendal, Disporapa juga, terus dari dosen dan juga pemimpin dari Stifari juga ada seperti itu. Mahasiswa juga ada. Banyak yang hadir. Iya banyak. Khususnya dari FGD yang Kabupaten sana. Iya. Kemudian ini tarian itu dibakukan misalnya atau dibakukan atau memang itu untuk tarian umum atau khusus nanti akan ditarikan atau dinikmati orang Kendal saja atau turis umum. Oh, diresmikan untuk umum ya Mbak? Kebetulan untuk hak ciptanya kita kasihkan ke gedung Botonyata. Cuma kita bebaskan untuk siapapun yang ingin menarikan, terserah monggo gitu ya. Yang penting tariannya Iswara ya. Iya. Iswara cerita dari Stifari Semarang. Betul. Harus ada itu. Kalau enggak itu kan nanti kena hak cipta. Iya betul. Makanya kita kemarin sudah
mendaftarkan hak cipta itu juga. Terus kemudian kemarin waktu kita FGD itu kita juga mendatangkan beberapa narasumber ya Pak, untuk wawasan lebih luas apa namanya untuk desa itu tonton untuk desa. Beberapa narasumber dari Pak Tenggono juga. Pak Tenggono juga hadir. Tadi kami juga lihat fotonya. Sama Pak Budiano dari Dispora Putar ya, Semarang gitu. Benar. Oh enggak, kalau Pak Budiano itu dari Dispar Semarang. Oh, di Semarang. Provinsi atau apa? Provinsi. Oh, provinsi ya. Iya. Jadi sangat menarik sekali ya. Nanti setelah diciptakan harus ada hak cipta. Nanti kalau dari ditarikan atau ditampilkan oleh Budiano itu kalau tidak ada waktunya kan bisa kita akan misalnya. Betul Pak. Oh iya. Oke, Mbak Devi dan Mbak Devi. Jadi ini kan panjenengan sebagai generasi muda yang mencintai tentang budaya khususnya budaya Bali. Bisa pesan-pesan kepada teman atau mahasiswa atau masyarakat bagaimana supaya seni tari itu dicintai. Masalahnya sekarang itu tari-tarian seperti itu sudah langka. Kebetulan kita tuh yang pakai TikTok itu kan jarang itu pakai TikTok pakai lagi jarang. dunia booming Iya. ya untuk TikTok ya. Iya, itu coba tuh di TikTokan atau apa caranya. Moga saran-sarannya atau himbauan kepada masyarakat atau khususnya kaula muda. Khusus untuk para pemuda dan pemudi. Iya, Ya. muda dan pemudi. Kalau saya lihat ya Pak, untuk seni tradisi itu kan emang kelihatannya sekarang jarang dilirik sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi kalau mungkin dari sisi pendidikan juga mereka sudah berusaha dari sekarang juga SMP, SMA itu setiap tahunnya pasti ada pagelaran untuk tradisi sendiri. Pagelaran seni tari, Seni budaya. tari. Itu ada penilaian sendiri untuk SMP, SMA. Tapi juga kita sekarang karena viralnya TikTok juga ya Pak, mungkin anak-anak lebih suka joget yang dance gitu. Ya. Tapi juga kita harus pintar-pintar juga, jangan menghilangkan sisi tradisi kita. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi kan untuk yang Iya, kalau melestarikan. bukan kita siapa lagi. Padahal kalau nanti ditarikan misalnya di negara asing, kalau negara lain itu kemudian diakui negara asing, kita baru ribut. Itu justru kalau tradisi kita di beberapa negara lain itu sangat disanjungkan loh Pak. Seperti saya kemarin itu saya sempat ke Cina itu jadi ke Cina? Iya Pak. Ke Cina di kota Guangdong. Di kota Singlong Hainan. Oh, Cina. di kota Singlong. Singlong itu yang kungfu. Saya kan melakukan pertukaran budaya gitu. Ah, Di sana justru mereka itu mengangkat budayanya Indonesia loh Pak. Jadi di sana membuat suatu desa wisata namanya Desa Bali. Desa Bali. Desa Bali juga. Iya, mereka ngimpor dari pemahatnya orang Bali, terus penarinya orang Bali, makanan pun itu makanan khas Indonesia seperti semprong, terus ada permen gula yang ada itunya loh Pak. Gulali ada apa itu ya? Gulali yang Ya, gula bulat yang ada. Iya seperti itulah. Pokoknya semua itu tentang Indonesia. Indonesia banget, sejarah Indonesia masuk ke sana gimana gitu. Dan terus kemarin juga sama pertukaran budaya di Laos juga akhir bulan Desember 2019 sama aja mengangkat tentang budaya Indonesia di sana. Sangat disanjungkan. Jadi kenapa harus mereka yang mengembangkan dan menjaga tradisi kita sih, kalau bukan kita sendiri? Orang mana aja mengembangkan seperti itu hebatnya ya, dari daerahnya, dari daerahnya ditiru, makanan ditiru, kesenian ditiru. Kenapa kita mau? Wisatawan pun ditiru loh Pak di sana. Jadi malah kalau daerah sana membahas itu nanti yang bisa tersisa Pak. Ya betul. Ya. Ya begitu mungkin dari Pak Hevi. Iya, monggo Pak Hevi. Di saran-saran kepada generasi muda khususnya yang ada di sekitar dulu lah kalau kita mau mungkin dari mulai dari kecil gitu, dari dikenalkan dengan tari-tarian, bisa ikut dari sanggar atau ekstrakurikuler gitu kan yang ada di sekolah. Biasanya
mereka kan tertarik gitu Hmm. untuk tarian-tarian sendiri. Tarian sekarang itu mau menampilkan tarian gambyong atau apa itu udah susah gitu ya. Jadi sarannya supaya dari anak kecil dikenalkan. Berarti kita harus mengusulkan kepada dinas pendidikan yang dari TK, di TK, kemudian SD itu harus ada perkenalan tarian Sosialisasi. Ya harus ada prakteknya juga. Gitu. Mungkin ada yang nambahin Pak untuk generasi muda itu yang kelihatannya kan yang ceria gitu. Yang juga melalang dunia. Alhamdulillah Pak. Kesempatan itu. Jadi jangan pernah malu kita untuk melakukan budaya yang ibaratnya kuno. Sebenarnya nggak kuno ya. Aku justru bersyukur banget bisa dari seni gitu. Khususnya untuk seni tari aku bisa mendapat prestasi, terus bisa keliling dunia dengan karena seni tari itu. Jadi jangan pernah malu lah. Tari tradisi juga kita bisa kembangkan kok, nggak cuma di tradisi, bisa kita kembangkan kontemporer, kreasi juga gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kita. Iya, kalau perlu di Stipari dibuat sanggar. Iya dari. Cuma kemarin kan kita sempat berhenti, nggak ada progres pelatihan kan karena untuk COVID itu. Ya, nanti 2002 ada program. Iya. Sebenarnya banyak program sih Pak, atau mungkin mau dengan Stipari TV bisa kita bikin program setiap minggu, bikin pagelaran tari atau ketoprak Jawa gitu boleh Pak, kita kolaborasi. Kita akomodir. Kita kan ada studinya juga, ada kita kan tidak harus tapi studinya sudah cukup. Iya betul banget itu Pak. Minimal ada bidang budaya yang masalah tari. Jadi ada misalnya latihan tari virtual gitu, sehingga bisa nanti bisa sebelum kita ada program itu kita menghubungi TK SD supaya jam sekian hari itu melihat sekitar TV ya ada ya kita program itu bisa buat progres ke depan. Oke. Pemirsa, ini kita sudah 60 menit ke depan ya. Kalau kita bicara masalah seni tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Terlalu asik Terlalu asik ya. Itu berarti belum nari itu. Lain kali ada propertinya untuk latihan nari gitu ya. Kalau tidak ada propertinya, jiwanya juga susah. Iya betul Pak. Pemirsa, terasa tidak akan berhentinya atau tidak akan sampai selesai kalau kita membicarakan tentang seni yang khususnya seni tari. Jadi saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa, juga UKM dari Stipari yang telah sudi menukar kawruh untuk memberi pelajaran tentang tari. Khususnya tari yang diciptakan terakhir ini adalah tari iswara. Tari iswara yang betul-betul sudah dipatenkan dari Stipari. Ayo saksikan acara-acara yang menarik di Stipari TV, media budaya Nusantara. Agro Karya yang akan menampilkan informasi seputar pertanian, mulai dari pembibitan, perawatan, dan panen. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Mbak Devi, atas terciptanya atau penciptaan daripada seni tari tadi iswara itu, mungkin Mbak Devi punya harapan, punya cita-cita dan punya himbauan atau ucapan terima kasih kepada yang terlibat itu supaya dalam pelaksanaan kegiatan itu bisa berlanjut. Mungkin bisa diucapkan atau diutarakan. Iya Pak.
harapan saya sih semoga untuk program hibah ini ya Pak, Ya. dari titik nggak cuma berhenti di tahun ini, Iya. kedepannya kita bisa berlanjut dan nggak cuma ke desa yang ada di sana lah, kita bisa ke desa manapun buat melanjutin program-program kita gitu Pak. Terus harapannya juga semoga dari kampus juga selalu menyupport program-program yang UKM buat gitu. Untuk ucapan terima kasihnya mungkin dari Mbak Vivi dulu. Kalau untuk ucapan terima kasih tentunya buat dosen pembimbing, Betul. ya, terus dari mungkin di Suarapan, Iya. kota juga, Kepala desanya kepala desa yang ada di Kendal juga, terima kasih. Kepala dinas Kalsata Kendal. Terus untuk Kemendikti juga, Gitu. ya, yang selalu mensupport Iya, kita dari awal sampai akhir. Ya, pemirsa, sudah tidak terasa kita sudah berjalan 60 menit. Kita kalau bicara masalah seni dan budaya tidak akan habis-habisnya, bahkan bisa satu hari pun tidak selesai. Tapi dengan adanya dari UKM Sipari ini membuat kita bahwa memang seni khususnya sekitar itu harus dilestarikan. Kalau tidak ya ada yang melestarikan, siapa lagi kalau bukan kita. Akhirnya saya Bambang Hadi Pramono, Mbak Devi dan Mbak Devi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan tema yang sama. Itu Ji. Akhirnya kita ucapkan selamat berjumpa di minggu yang akan datang.